Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sobat hukum sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. 11 bulan bukanlah waktu yang singkat sejak kami terakhir membahas topik mengenai hukum. Mungkin hal itu disebabkan oleh satu atau dua hal kendala. Dan kami harap ke depan kami akan makin aktif untuk dapat membahas topik-topik hukum yang bermanfaat bagi sobat hukum sekalian. Materi pembahasan kita kali ini adalah aspek dan konstruksi hukum tindak pidana perzinahan. Dewasa ini kerap kita temukan berita tentang perzinahan. Namun banyak sebagian dari kita kurang atau bahkan belum memahami bagaimana aspek hukum dan konstruksi hukum agar suatu peristiwa perzinahan dapat diangkat menjadi sebuah perkara, serta beberapa pemahaman yang salah atau tidak tepat tentang perzinahan yang kerap muncul di tengah masyarakat. Sebelum kita melakukan pembahasan tentang tindak pidana perzinahan, mari kita melihat pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana perzinahan berasal dari kata zina yang berarti perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Selanjutnya, dalam ruang lingkup hukum pidana, perzinahan diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Ayat 1, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspell, padahal diketahui bahwa pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya. Huruf B, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 KUH Perdata atau BW berlaku baginya. Angka 2 huruf A, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa turut bersalah telah kawin. Angka 2 huruf B, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya. Kemudian ayat 2, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 KUH Perdata. Dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Untuk ayat 3, terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75 KUHP. Ayat 4, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Dan yang terakhir, ayat 5, jika bagi suami istri berlaku pasal 27 KUH Perdata atau BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Dan sebagai penjelasan, pasal 27 BW atau KUH Perdata adalah mengatur tentang hubungan perkawinan antara laki-laki kawin dengan seorang perempuan atau ikatan perkawinan yang sah. Dari penjelasan di atas, kita dapat menentukan unsur-unsur atas tindak pidana perzinahan antara lain: 1. Pelaku perzinahan baik laki-laki maupun perempuan, salah satu maupun keduanya harus masih dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 27 KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek tentang perkawinan.
Yang kedua, melakukan gendak atau overspell yang merupakan bahasa hukum dari peraduan atau masuknya organ kemaluan laki-laki ke dalam organ kemaluan perempuan yang bisa atau dapat menjadi jalan untuk produksi atau reproduksi guna mendapatkan anak atau keturunan. Dan selanjutnya, perbuatan zina tersebut dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka atau bukan merupakan pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP yang nanti akan merupakan pembahasan tersendiri. Kemudian sifat dari tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut, yang artinya tidak dapat dituntut atau diproses secara hukum tanpa adanya aduan atau laporan dari suami atau istri yang dirugikan. Dan selanjutnya, selama perkara ini belum diperiksa di muka persidangan, maka perkara perzinahan ini masih dapat ditarik kembali atau laporan tersebut dicabut. Dan yang terakhir adalah konstruksi hukum. Pertama, yang menjadi konstruksi hukum agar perkara perzinahan dapat diproses secara hukum atau menjadi sebuah perkara adalah pelapor, baik suami atau istri yang dirugikan, harus menyertai atau mengiringi laporan dengan gugatan perceraian. Sehingga jika pelapor tidak mengiringi laporan dengan gugatan perceraian, maka peristiwa perzinahan tersebut tidak dapat diangkat menjadi sebuah perkara atau proses hukum pidana. Maka istilah yang pertama dikenal dengan gendak, overspell, yang tadi sudah ahli jelaskan. Di situ tidak bisa digeneralisir berlaku untuk semuanya, tapi dia harus ada unsur yang harus ada di situ adalah perkawinan. Dan dia termasuk delik aduan. Resikonya apa? Resikonya kalau tidak ada aduan, tidak bisa diproses. Tapi kalau mengadu, entah suami atau istri, syaratnya apa? Dia juga harus bubar perkawinannya. Jadi kalau dia mengadu, salah satu di antaranya mengadu karena sebut saja itu gendak, salah satu di antaranya, maka resikonya harus diikuti dengan tuntutan perceraian. Kalau tidak diikuti, dia tidak bisa diproses. Itu artinya apa? Ya, itu artinya bagian daripada tindakan itu adalah semata-mata dia melindungi perkawinan. Dan yang selanjutnya adalah tidak dapat dibelah. Dalam artian, pengadu tidak dapat hanya melaporkan salah satu pelaku perzinahan, namun harus dua-duanya, baik laki-laki dan perempuan pelaku perzinahan tersebut. Selain aspek dan konstruksi hukum tindak pidana perzinahan tersebut di atas, banyak pertanyaan dan pendapat yang sering muncul di tengah masyarakat, di mana hal tersebut tidak tepat atau salah. Antara lain, pasangan laki-laki dan perempuan, di mana keduanya telah dewasa atau tidak di bawah umur, serta tidak dalam ikatan perkawinan yang sah atau masih lajang, diketahui telah melakukan gendak atau overspell atau hubungan intim layaknya suami istri, kerap disebut dengan perzinahan atau dapat dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Namun faktanya tidak ada aturan hukum yang mengatur perbuatan atau yang melarang perbuatan tersebut, karena terdapat asas hukum yang berbunyi nullum delictum nulla puna sine previa legi puneli, yang artinya tidak ada delik, tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Demikian materi pembahasan kita tentang aspek dan konstruksi hukum perzinahan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan sobat hukum sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami makin bersemangat
untuk membahas materi hukum selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel Sobat Hukum Indonesia. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.